Halo, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam kelas belajar bahasa Inggris dengan Asli Belajar, yang pada hari ini kita akan membahas tentang possessive adjective, possessive pronouns, dan reflexive pronouns. Baik, sebelum kita belajar, mari bersama-sama berdoa agar ilmu yang didapat menjadi berkah, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen pada YouTube channel Asli Belajar. Semoga bermanfaat. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa personal pronouns itu kan ada 3 bentuk posesif. Nah, posesif yang pertama yaitu possessive adjective, yang mana bentuk ini adalah bentuk yang dimodifikasi untuk kepemilikan benda. Benda yang dimiliki itu langsung disebutkan setelah kata ganti possessive adjective. Ingat, formnya, bentuknya bisa menggunakan PA plus noun. Jadi possessive adjective-nya ditambah noun. Contoh, my, possessive adjective dari I ditambah brother, noun ya, benda atau orang, brother, abang, my brother. And then contoh lainnya, your itu adalah bentuk possessive adjective dari you, kamu, ditambah nounnya buku, your book, buku kamu. Contoh lain adalah his. His adalah bentuk possessive adjective dari he, dia laki-laki. Jadi ditambahkan misalkan friend, teman. His friend, teman dia laki-laki. Contoh lainnya adalah her. Her di sini bentuk possessive adjective dari she. She. Sehingga kalau kita pakai contoh noun yaitu hand, kita tambahkan saja her hand, tangannya perempuan. Nah, my brother, your book, his friend, her hand. Jadi bentuk kata gantinya itu dimodifikasi kepada penyebutan benda yang dimiliki oleh kata ganti, object ownership. Contoh dalam kalimat, bolehkah saya meminjam bukumu, Budi? Can I borrow your book, Budi? Your book. And then the second examples, ayahnya adalah seorang guru. His father is a teacher. His father is a teacher. Ayahnya laki-laki, dia laki-laki adalah seorang guru. Jadi, your book and his father sama-sama possessive adjective yang mana keduanya diletakkan pada struktur kalimat. Kalimat yang pertama contoh dari kalimat tanya, yang mana your book-nya diposisikan sebagai objek. Sedangkan kalimat kedua, his father is a teacher, itu diposisikan PA-nya plus noun-nya sebagai subjek ya, subjek. Subjeknya adalah ayahnya, adalah seorang guru. Nah, karena tadi saya bilang bahwa PA bisa berfungsi dua sebagai subjek dan objek, maka perlu diingat struktur kalimatnya sekali lagi. Ada subjek plus verb plus objek. Nah, subjek plus verb plus objek ini harus menyesuaikan rumus tenses yang kita pakai. Kalau contoh kalimat yang saya tampilkan ini adalah rumus simple present tense yang paling mudah. Nah, karena rumus simple present tense itu subjek plus verb 1 plus objek, maka jika kita fungsikan sebagai subjek, PA or possessive adjective
kita ubah dengan kata gantinya plus noun-nya yang dimiliki plus verb one-nya yang dimaksudkan dalam bentuk verbal form, ya, kalimat yang menunjukkan kata kerja, boleh ditambah objek plus kata keterangan. Nah, untuk bentuk objeknya sama juga, subjek plus verb one plus objek atau kata keterangan. Nah, di sini karena saya memberi contoh, subjek di kalimat 1 adalah ayahnya saya, my father. Jadi di sini saya buat my father drives me to school. Ayah saya mengantar saya ke sekolah. Kalau di sini drives itu berarti diantar pakai mobil, jadi disupirin. Ya, ayahnya menyupir, membawa saya, mengantar saya pakai mobil ke sekolah. Nah, kalau kalimat kedua sebagai objek, my father-nya di situ saya letakkan setelah verb one. She knows my father. Dia mengetahui ayah saya. Ingat, sekali lagi, gunakan struktur kalimat berdasarkan rumus tenses yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda lihat tabel di bawah ini. Nah, tabel di bawah ini ada beberapa bentuk kata ganti yang menunjukkan possessive adjective, pemilikan sifat dari benda. Contoh, ingat bahwa kita punya bentuk baku, basicnya, dasarnya sebagai personal pronouns as subjects, yaitu I, you, they, we, she, he, it. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia benda. Nah, ketujuh personal pronouns ini ternyata untuk bentuk possessive adjective-nya berubah menjadi my untuk saya, I, your untuk you, kamu, their untuk they, mereka, our berubah ya untuk kami atau kita, we, and then her, nah ini bentuk dari she, dia perempuan, his bentuk dari he, dia laki-laki, dan its bentuk dari it, dia benda. Nah, ternyata kalau dibandingkan dengan personal pronouns as object, kalau personal pronouns as object kan yang berubah semuanya kecuali you dan it. Nah, kalau yang ini ya rata-rata semuanya berubah ya. Berubah menjadi bentuk khusus untuk PA. My, your, their, our, her, his, it. Jadi mohon dihafalkan agar Anda bisa ingat bagaimana menggunakannya. Kalau dimasukkan ke dalam noun phrase atau frasa kata benda, bisa menjadi my father, PA plus noun. Your father, PA plus noun. Their books, buku-buku mereka. Our books, buku-buku kami. Her flower, bunganya dia perempuan. His ball, jadi bolanya dia laki-laki. And then its toys, mainan-mainan dia bisa hewan. Misalnya anjing atau kucing punya mainan bentuknya tulang atau bentuknya ikan. Nah, its toys, mainan-mainan dia binatang. Nah, seperti itu ya. Noun sebelumnya ditambah PA plus noun. Baik, selanjutnya untuk bentuk kedua kita punya possessive pronoun. Possessive pronoun.
bentuk kedua ini sedikit unik. Kenapa? Karena bentuk ini tanpa ada modifikasi dari benda yang dimiliki. Ya. Dan sekaligus kata ganti yang digunakan itu karena tidak dimodifikasi, dia langsung menunjukkan objek yang dimaksud. Nah, it means that pronoun is used to explain the thing belongs to the person. Jadi benda yang dimiliki itu menjadi milik orangnya, si subjeknya, ya, ataupun orang memiliki benda, yang mana benda dan orangnya itu menjadi satu penyebutan kata ganti. Contoh, ya, ingat sekali lagi, pastikan tenses yang digunakan disesuaikan. Ini saya kasih contoh simple present tense yang paling mudah. Subject plus verb 1 plus object or noun. Dalam hal ini bentuk dari PP, ya, possessive pronoun form sebagai verbal form yang menunjukkan kata kerja. Nah, untuk rumus kedua, subject plus to be plus noun atau PP form, bentuk dari possessive pronoun sebagai bentuk nominal yang menunjukkan suatu keadaan dari suatu subjek. Sebagai contoh, buku ini adalah milik saya. This book is mine. This book is mine. This book is mine. Nah, jadi di kalimat ini sudah jelas sekali bahwa buku yang sebagai objek itu menjadi satu kesatuan dengan subjek yang memilikinya tanpa ada embel-embel atau modifikasi penambahan kata benda, sehingga posisi kalimatnya menggunakan subject plus to be plus noun or PP form, possessive pronoun. This book berarti buku ini, ya, berubah menjadi subjek. Is, to be, adalah mine, milik saya. Makanan ini adalah kepunyaanmu. This food is yours. Makanan ini, this food sebagai subjek, is adalah to be, yours, milikmu, kepunyaanmu. Jadi dia langsung menggunakan nominal form. Subjek, keterangannya dalam bentuk kepunyaan benda, possessive pronoun, yang mana subjek di keterangan itu dimiliki oleh orang yang menyebutkan bendanya atau target dari yang memiliki benda. Yours, milikmu. Mine, punya saya, milik saya. Nah, khusus untuk verbal form, saya rasa perlu ada penambahan kalimat. The structure is used if the sentence is more than one to make the meaning clear. Jadi, penambahan kalimat itu dimaksud agar pesan yang disampaikan itu jelas. Maksudnya seperti ini. Look at the example. I got the ticket tournament, but I wish I could go. Nah, ini kan kalimatnya maksud adalah saya telah mendapatkan tiket nonton pertandingan. Tapi saya berharap saya bisa pergi. I wish I could go. Nah, I wish I could go ini kan dia berharap dia bisa pergi, ternyata dia tidak bisa. Jadi, you may take mine. Nah, si I ini memberikan tiketnya kepada kawannya yang lain. You, kamu. You may take mine.
kamu boleh mengambil milik saya. Miliknya itu maksudnya tiket turnamennya itu boleh diambil, jadi kamunya boleh pergi menggantikan dia. Seperti itu. Ya, berbeda tadi yang nominal form. Nominal form itu sangat jelas. Tinggal Anda tulis saja benda yang dimaksud apa, dikasih to be, terus ditambah personal pronoun. Tapi kalau verbal form, agar lebih jelas maknanya, Anda bisa menambahkan beberapa kalimat sehingga pesan yang disampaikan menjadi semakin jelas. Nah, karena tadi ada contoh verbal dan nominal form untuk possessive pronoun, maka sekali lagi perlu diingat, kita lihat bentuk dasar dari personal pronouns. Kata-kata ganti dasarnya yaitu I, you, they, we, she, it. Itu adalah bentuk PPS, personal pronoun subject. Nah, khusus untuk possessive pronouns-nya, dia berubah. Dari I untuk saya berubah menjadi mine, milik saya. You, kamu berubah menjadi yours, milik kamu. They berubah menjadi theirs, milik mereka. We berubah menjadi ours, milik kita. She berubah menjadi hers, milik dia perempuan. He berubah menjadi his, milik dia laki-laki, dan it berubah menjadi its, milik dia perempuan. Sama ada 7, mine, yours, theirs, ours, hers, his, its. Jadi bentuk ini perlu dihafalkan agar pada saat menggunakannya ke dalam kalimat atau dalam percakapan menjadi semakin mudah. Ingat, penggunaan kalimat harus menyesuaikan tenses yang digunakan. Nah, bentuk yang ketiga adalah reflexive pronoun or RP. Reflexive pronoun ini dimaksud bahwa kepemilikan benda itu merefleksikan subjek pada objeknya. The pronoun denotes a reference or reflection of the subject that can be singular and plural. Yang mana refleksi ini bisa menunjukkan jumlah tunggal ataupun banyak. The pronoun is adjusted to the subject's position, whether singular and plural. Nah, jadi posisi subjek itu diibaratkan orang yang sama atau benda yang sama dengan posisi bisa tunggal, bisa jamak. Kalau dia tunggal, personal pronounnya ditambah self. Kalau dia jamak, personal pronounnya ditambah selves. Self and selves. Self and selves. Self untuk singular, selves untuk plural. For examples, saya telah belajar bahasa Inggris sendiri. I learned English by myself. Saya telah belajar bahasa Inggris sendiri dengan cara saya sendiri tanpa ditolong orang. Jadi saya berdiri di depan cermin, dia itu melihat subjek saya dengan objeknya saya juga. Ya. I learned English by myself. Saya telah belajar bahasa Inggris sendiri. Self. Self di situ berarti jumlahnya singular. Kami telah datang ke sini sendiri. We came here by ourselves. Kami telah datang ke sini sendiri. We came here by ourselves. We di sini, subjek berubah menjadi personal pronouns as reflexive pronoun, ya. Our plus selves karena dia menunjukkan jumlah yang banyak. Nah, kata kuncinya ingat, subject equals to object. Ya, subject sama dengan object, same person, same thing. We can finish it by ourselves.
kita dapat menyelesaikan ini, ya, acara ini karena kita sendiri yang melakukannya, yang menyelesaikannya. Jadi intinya adalah refleksi dari subjek yang menandakan bahwa dia mengerjakan pekerjaan dari atau melalui atau dengan caranya dengan tangannya sendiri. Seperti itu. Dengan rumus tenses perlu diperhitungkan, perlu diperhatikan. Kalau soal kalimat yang pertama dan kedua ini menggunakan simple past, jadi subject plus verb 1 plus verb 2 bentuk past tense-nya. Nah, sedangkan yang di contoh paling bawah ini menggunakan simple present tense, subject plus verb 1 plus object. Nah, ini adalah beberapa kata ganti yang menunjukkan reflexive pronouns RP. I menjadi myself, you menjadi yourself or yourselves. Nah, ingat, you itu bisa dimaksudkan dua kondisi. Pertama, jumlahnya tunggal, dan kedua, jumlahnya jamak. Jadi ketika Anda menggunakannya sebagai sesuatu yang tunggal, singular, gunakan yourself. Kalau dia jamak, gunakan yourselves. And then they berubah menjadi themselves. We berubah menjadi ourselves. She karena dia singular menggunakan self, herself. He berubah menjadi himself, singular, dan it berubah menjadi itself, singular juga. Nah, ini rumus ini, bentuk ini juga harus diingat. Perlu diingat supaya lebih mudah menggunakannya dalam kalimat atau percakapan dalam bahasa Inggris. Nah, baik. Jadi here is the combination of personal pronouns used according to the several forms below. Jadi di sini nih ada beberapa kombinasi dari kata-kata ganti yang digunakan dalam beberapa bentuk. Ada PPS, personal pronouns as subject, personal pronouns as object, possessive adjective, possessive pronouns, dan reflexive pronouns. Jadi ada 5 bentuk yang bisa kita gunakan dalam memasukkan atau memanfaatkan menggunakan kata-kata ganti pada kalimat ataupun percakapan. Lihat saja, dasarnya adalah dari personal pronouns as subject. I, you, he, she, it, you, we, they. Itu dasar sekali. Nah, nanti dari PPS ini berubahlah menjadi beberapa bentuk yang lain, menyesuaikan dengan bentuk kata gantinya, tujuan kata gantinya. Ada berdasarkan numbers, jumlahnya singular dan plural. Ada yang berdasarkan genders, ya, sifatnya, arahnya ke masculine, feminine, ataupun netral, sehingga dari tabel inilah kita bisa lebih paham tujuan kita menggunakan personal pronouns itu untuk apa, untuk menerangkan apa, menerangkan subjek kah, menerangkan objek kah, menerangkan kepemilikan sifat kah, menerangkan kepemilikan dari bendanya, atau menerangkan refleksi dari kata ganti yang digunakan. Ingat catatan bahwa kalau kita menggunakan situasi berdasarkan genders, you may need know about masculine, feminine, and neutral. Masculine refers to men, boys, or gentlemen.
Jadi ya bagian pihak-pihak laki-laki, nah, itu pasti arahnya ke maskulin, kejantanan itu ke maskulin. Feminim itu lebih kepada sifat wanita, refers to women, girls or ladies. And then neutral, netral ini netral, tidak perlu ada pembagian perbedaan jenis kelamin, bisa untuk secara umum benda-benda ataupun hewan ataupun tanaman. Itu dia. Silakan Anda improvisasi banyak kalimat menggunakan kata-kata ganti pada tabel sehingga Anda jauh bisa lebih memanfaatkan banyak kosakata dalam bahasa Inggris, terutama pada kosakata yang berhubungan dengan kata-kata ganti orang atau benda. Baik, yang terakhir, look at these sentences. We have 10 sentences that use several personal pronouns. Jadi kita punya 10 kalimat yang menggunakan berbagai macam bentuk kata-kata ganti. Di contoh pertama itu ada PPS dan PA. Kalimat kedua ada PPO. Kalimat ketiga adalah PA and personal pronoun. Possessive pronoun, and then we have reflexive pronoun. Please remind, we have reflexive pronoun if we saw in the sentence there is word self, selves, ya. Jadi seperti contoh nomor 4, nomor 5, di situ ada tulisan self, ada kata self, selves, menunjukkan dia adalah reflexive pronoun. Kalau personal pronoun as subject sudah jelas, pasti di awal kata. Kalau dia PPO itu biasanya setelah kata kerja dan dia berdiri sendiri, tunggal. Kalau PA, personal pronoun sebagai possessive adjective, dia berdampingan dari benda yang dimiliki. My ticket, my key, ya, seperti contoh 1 dan 3. Kemudian di kalimat 5, ini agak kompleks karena ada dua kalimat dalam satu bentuk. Yang pertama induk kalimat, main sentence-nya, dan yang kedua adalah subordinate-nya. Main clause-nya dan subordinate clause-nya. Jadi ada induk kalimat dan anak kalimat. Nomor 5 ini sebenarnya bentuknya seperti ini. I do not think that you got the chance by yourself. Jadi that-nya itu dihapus, ditutup, disamarkan, boleh saja. Ditambah lagi di situ ada 2 subjek, I dan you. Jadi I dan you ini merupakan bentuk personal pronoun as subject, dan ditambah di ujung kalimat ada yourself. Ingat, ada self di situ berarti arahnya adalah reflexive pronoun. Yourself itu merefleksikan you sebagai subjek yang telah mendapatkan kesempatan by yourself, oleh kamu sendiri. And then number 6, let us learn English and motivate each other. Ini sudah clear, ini contoh dari personal pronouns as object. Silakan lihat saja di link YouTube sebelumnya, yaitu berjudul personal pronoun as subject dan personal pronoun as object. Nomor 7 ini clear, mudah sekali. This book is mine. Pasti ini adalah bentuk dari possessive pronoun. Yours, mine, itu adalah contoh dari possessive pronoun. Nomor 8, can I borrow your book, Budi? Nah, ini kurang lebih sama seperti kalimat nomor 1. Cuma di nomor 8 bentuknya adalah kalimat tanya. Ada PPS dan PA. Nomor 9, we came here by ourselves. Nah, ini kurang lebih
satu bentuk yang sama dengan nomor 4, hanya yang nomor 9 ini jumlahnya banyak ya, we. The subject is plural, sehingga refleksi dari subjeknya juga harus plural, ourselves. And then number 10, I'm glad to see you. I ini sudah clear PPS, you di sini adalah PPO. Yang disenangi oleh I itu siapa sih? Pada saat bertemu kok bisa senang? Ternyata kamu, you. Nah, silakan Anda gunakan beberapa bentuk dari kata-kata ganti dalam belajar Anda. Anda bisa menggalinya dari berbagai sumber, manfaatkan kamus online dan offline, dan pastikan Anda selalu berlatih setiap hari. Minimal Anda tingkatkan pembendaharaan kata Anda dalam bahasa Inggris 5-10 kata per hari agar bahasa Inggris Anda semakin bagus. Terima kasih. Sukses selalu, tetap semangat, dan selalu bahagia ketika Anda belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning and keep going.